Ya, kalau berbicara husnul khatimah itu apa? Sebenarnya wafat yang sangat indah. Ya, keinginan kan begini Bapak Ibu. Kita ingin wafat husnul khatimah itu bukan berarti kita ingin cepat wafat loh. Hati-hati ya. Namanya wafat, usia kita itu sudah Allah tentukan. Ya, berapa lama wallahu a'lam. Tidak ada satupun yang tahu kita itu usianya sampai berapa puluh tahun, nggak ada yang tahu. Maka ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika sahabat itu ingin wafat, ya, bertanya kapan saya wafat, maka Rasul bertanyanya adalah apa yang telah engkau siapkan. Maka secara umum wafat husnul khatimah itu adalah wafat sebagaimana di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam kondisi muslim, gitu aja. Jadi kita wafat dalam kondisi muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat makna Islam, apa yang disebut dengan Islam, maka kita akan lari kepada rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, itu adalah rukun Islam. Maka kalau kita sudah menjalankan minimal rukun Islam dan juga amal sholih, baik secara hubungannya dengan Allah ataupun dengan sesama, maka itu sebenarnya di antara bagaimana kiat kita menggapai husnul khatimah. Okay. Al-Qur'annya begini Bapak Ibu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam kondisi muslim. Ya. Berikutnya, ya, yang kemarin, sesungguhnya amal tersebut tergantung akhirnya, ujungnya. Nah, itu. Berikutnya, ya, man asya ala syai' mata ala syai'. Barang siapa yang hidup dalam suatu kebiasaan, maka dia akan wafat dalam kebiasaan tersebut. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Allah, Rasul menganjurkan kita harus membiasakan setiap ba'da sholat berapa zikir kita? 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah. Ini lisan dibiasakan supaya menjadi akhlak. Karena kalau sudah biasa Bapak Ibu, ketika kita jatuh, yang terucap dari lisan kita apa kira-kira? Kalimat itu. Maka Imam Ghazali mengatakan semua amal perbuatan baik itu harus menjadi akhlak. Maka insya Allah kita Allah mudahkan wafat husnul khatimah. Contoh, akhlak itu apa? Min ghairi fikrah. Akhlak itu sesuatu hal yang lahir otomatis, tidak membutuhkan pemikiran. Ibu lagi jalan, jatuh. Bapak lagi jalan, jatuh. Kalimat apa yang keluar, itulah akhlak. Jatuh, langsung bilang bajigur. Akhlaknya apa kira-kira? Bajigur. Jatuh, secang. Tapi kalau jatuh kemudian astagfirullah, maka insya Allah ketika syakaratul maut, walaupun sakitnya bagaikan diiris 600 atau 300 pedang, ketika sakit itulah lisannya akan mengucapkan kalimat-kalimat yang otomatis. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kalau orang membiasakan kalimat la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya, ketika dituntun enggak marah, biasanya malah senang. Ya, bahkan enggak dituntun pun akan keluar otomatis. Ya, maka rumusnya adalah biasakan sesuatu yang baik, maka kita insya Allah wafat pun dalam kondisi kebiasaan itu. Bapak Ibu ingin wafat dalam kondisi apa? Monggo sekarang biasakan.
Saya ingin wafat dalam kondisi bersedekah, ya sudah, biasakan sedekah. Saya ingin wafat dalam kondisi apa? Tahajud, biasakan tahajud. Saya ingin wafat dalam kondisi istighfar di waktu sahar 30 menit, istiqomah istighfar sebelum subuh. Saya ingin wafat di majelis ta'lim, maka kalau ada ta'lim tidak boleh tidak hadir. Ngantuk nggak apa-apa. Yang penting ngajian gitu kan. Ya, senderan nggak apa-apa. Insya Allah sudah dicatat. Ngantuk langsung aja. Ya kan biasa tahu kondisi kok. Oke. Bapak Ibu rahimahullah. Oke, ini beberapa. Saya ingin menyampaikan ini sebenarnya. Ya. Oke. Bagaimana kita menggapai husnul khatimah? Ini. Kalau kemarin masih ingat, kita husnul khatimah itu satu, wafat di hari Jumat atau malam Jumat. Dua, wafat tertimpa reruntuhan. Ketiga, tenggelam. Keempat, kebakaran. Kelima, wafat ketika melahirkan. Keenam, sakit perut. Ketujuh, terkena wabah. Ya kan? Kedelapan, sakit di belakang rusuk. Kesembilan, apa? Wafat di medan jihad, di medan perang. Kelima, kesepuluh, wafat ketika menjalankan amal soleh. Banyak amal soleh, lagi ngaji, lagi sholat dan sebagainya. Itu Bapak Ibu rahimahumullah, ya, ujung kali itu. Maka sekarang di antara cara bagaimana kita ingin menggapai husnul khatimah, kita lihat ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Yang artinya, Bapak Ibu, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata menyesali, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Tapi nyatanya kata Allah, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematian telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini salah satunya bagaimana kita wafat husnul khatimah. Ya, Bapak Ibu, saya prologi. Ada sahabat Rasul kalau nggak salah namanya Thauban. Pernah dengar kisahnya Bapak Ibu? Thauban itu rajin sholat berjamaah dengan Rasul ketika waktu subuh, karena rumahnya jauh. Ya, suatu waktu, suatu subuh, Thauban tidak terlihat oleh Rasul. Kan Rasul kalau jadi imam itu menghadap melihat sahabatnya. Thauban kemana? Tidak ada. La adri ya Rasul, saya tidak tahu. Ya, Thauban itu biasanya di pojok. Yang di pojok siapa Bapak? Kamu di mana? Di pojok kanan Rasul. Ya, gitu kan. Tuh. Jadi kalau Rasul menghadap salam itu, Rasul melihat Thauban. Jadi Thauban itu sebenarnya di sebelah kanan Rasul. Kenapa? Karena ingin kalau melihat terlihat itu apa? Rasul melihat. Ditunggu Bapak, ditunggu. Maka boleh kalau kita membuat apa? Menunggu jamaah yang rajin sholat, kalau nggak hadir di kemana, ditunggu dulu agar dapat jamaah sampai subuh itu mau habis, baru Rasul kemudian melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh ditanya ke sahabat, nggak ada yang tahu. Maka kemudian Rasul mengajak sahabat untuk nengok.
Ketika sampai di rumah ditanya ke istrinya, kemana Sauban kok tidak terlihat sholat subuh? Kata istrinya, ya Rasulullah, suami saya sudah wafat tadi malam. Jadi enggak berangkat subuh itu karena wafat. Terus Rasul bertanya, apakah Sauban mewasiatkan sesuatu? Tidak, kata istrinya. Terus istrinya menyampaikan, Sauban ketika proses sakaratul maut, dia bergumam, kalimatnya aduh celaka. 1, 3 gumaman. Aduh celaka, kok tidak semua. Aduh celaka, kok tidak yang baru. Yang ketiga adalah aduh celaka, kok tidak lebih jauh. Maka Rasul menyampaikan, Sauban ketika sakaratul maut melihat semua amal-amal solihnya, terlihat semua. Dan ketika proses sakaratul maut yang paling terlihat pahalanya begitu luar biasa, yang membuat Sauban senang, tapi di tengah kesenangannya itu dia merasa harusnya saya lebih banyak pahala dapat. Maka kalimat celaka kok tidak semua, kata Rasul. Suatu waktu Sauban sedang minum susu dan roti, tiba-tiba ada yang datang mengatakan, aku belum sarapan. Sauban mengatakan, sini Pak, roti dibagi 2, susu dibagi 2, minum. Infak susu, infak roti terlihat begitu besar pahalanya, apalagi yang makan yang minum sedang kehausan dan kelaparan. Maka kata Rasul, tidak sempurna iman seseorang yang perutnya kenyang, tetangganya lapar. Ya. Maka Sauban menyesal, pahalanya besar, tapi menyesal, ya Allah kok celaka, kok tidak semua. Gitu. Yang kedua, celaka kok tidak yang baru. Sauban ketika itu menuju masjid, melihat ada orang tua renta kedinginan, maka jaketnya dibuka, kemudian dikasihkan. Sementara kalau ke masjid, jaket yang luar itu kan jaket yang lama, baju yang baru pastinya di dalam untuk sholat. Maka Sauban menyesal, kok tidak yang lebih baru. Ini adalah yang ketiga, Sauban menyesal, aduh celaka, kok tidak lebih jauh. Dalam riwayat, rumah Sauban ke masjid kurang lebih 3 jam perjalanan. Langkah dari rumah ke masjid itu begitu besar pahalanya, tapi ketika sakaratul maut, pahala yang besar begitu, ingin pahalanya lebih besar, sehingga menyesal, ya Allah kok tidak lebih jauh rumahnya. Padahal sudah jauh belum 3 jam. Jauh kan, kita tinggal melangkah. Nah, itu juga telat, gitu kan? Saya kalau catur-catur itu tinggal melangkah, Bapak Ibu. Ya, rumahnya dempetan dengan masjid. Wah, itu kan. Baik. Maka Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada ayat ini, ya, yang pertama, pesan dalam ayat ini adalah infak. Coba kita lihat kalimatnya. Wa anfiqu, dan infakkan, belanjakanlah. Ya, Bapak Ibu coba. Anfiqu itu jamak. Jamak itu banyak. Jadi perintahnya ke banyak orang. Yang kedua, ya perintah amr namanya, fi'il amr, perintah. Maka kalau di dalam usul fiqh disebutkan apa itu fi'il amr? Perintah dari atas ke bawahan. Sekarang yang memerintahkan, infakkan oleh kalian. Yang nyuruh siapa? Allah ke kita. Berarti Allah yang maha a'la, maha tinggi kepada kita. Kalau Bapak Ibu disuruh oleh atasan, bilang set atau oke, siap. Oke, siap. Gitu kan? Ya. Direktur bilang, Bu, besok jam 7 hadir. Siap. Pak, besok aja kan siap. Allahu Akbar, salat subuh.
10 menit, 15 menit baru komat kan itu. Saya turun deh kalau lagi. Padahal yang ngajar itu siapa Bapak Ibu? Allah sang pencipta. Maka disebut fi'il amr itu apa? Yang nyuruh itu atasan ke bawahan. Kalau Allah bukan atasan lagi. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Mestinya tidak ada kata tidak. Ya. Harus oke, siap, segera. Nah, itu kan. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Fi'il amr itu dalam usul fiqh disebut ada yang menunjukkan wajib. Maka kaidahnya begini. Al-aslu fil amri lil wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Kalau tadi anfiku infakkan oleh kalian, perintah. Wajib. Kalau kaidahnya wajib. Maka kalau infak itu ada yang sifatnya wajib, yaitu namanya apa? Zakat. Maka hati-hati Bapak Ibu. Anfiku ya infakkan oleh kalian berarti infak yang wajib. Maka kalau Bapak Ibu tidak infak yang wajib, tidak zakat, tandanya su'ul khotimah. Orang yang tidak suka mengeluarkan zakat, hati-hati, pasti terancam su'ul khotimah. Bukan hanya su'ul khotimah. Ini apa namanya? Dahinya juga pusing. Ini lambung pusing, belakang boyok, punggung. Kan orang yang tidak zakat hartanya dibuat setrika untuk dahinya, lambungnya, punggungnya. Jangan-jangan bukan hanya besok di akhirat, di dunia juga banyak harta tapi pusing terus. Banyak harta tapi penyakitnya mah kronis, mah akut. Atau juga HNP, kejepit saraf. Bukan berarti yang kejepit saraf harus orang kaya yang tidak zakat, Ibu. Siapapun bisa. Ya, ibu mertua saya kejepit saraf jatuh dari sepeda. Tapi apa Ibu rahimahullah? Infak, kata Allah, infakkan oleh kalian. Infak itu harta. Infak itu harta. Harta yang harus kita infakkan yang sifatnya satu wajib. Yang kedua, kaidah usul fikihnya apa? Ya, dalam fi'il kaidahnya sunnah. Al-amru al-aslu fil amri lin nadbi. Berarti kalau Allah memerintahkan infakkan oleh kalian, yang kedua adalah yang sifatnya sunnah. Sunnah itu ada muakkad, ada ghair muakkad. Yang sunnah apa? Selain zakat tentunya. Kalau zakat tadi ada 2,5%, berapa lagi? 5%, 10%, 20%. Itu zakat Bapak Ibu. Pak Haji dapat hadiah mobil Pajero. Maka 20% zakatnya. Ya, Bapak punya penghasilan seharga 520 kg beras setiap bulannya, kurang lebih berarti kalau sekarang 11.000. Ya, berarti kurang lebih 6 juta lah per bulan, berarti wajib zakat, kecuali kalau hutangnya 4 juta, penghasilan 6 juta, hutangnya 4 juta. Sisanya berarti berapa? 2 juta, berarti sudah tidak nyesok, tidak harus dikeluarkan zakatnya. Ada zakat penghasilan. Bapak Ibu punya kebun, punya sawah, ditanami. Satu kali panen, ya ternyata diairinya air apa? Air irigasi. Maka itu 5%. Airnya tak ada hujan, berarti itu 10%. Zakat wajib. Yang kedua, infak selain zakat apapun. Ya, punya air dikasihkan infak, ketemu orang salam sedekah atau infak? Sedekah bukan infak. Infak sifatnya harta. Punya apapun Bapak Ibu. Ya, bungkus nasi masukin ke masjid di hari Jumat, itu adalah infak namanya. Bebas, nggak ada kadarnya yang sunnah. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, ada banyak hadis, ya. Ada banyak hadis terkait infak. Janganlah engkau menyimpan harta tanpa menginfakkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu. Berarti infak itu sebagai memperlancar rezeki. Infak itu sebagai pancingan agar rezeki Allah makin lancar. Ya.
Banyak Bapak Ibu. Kita lewat. Yang kedua, wa anfiqu mimma razaqnakum. Nah ini. Jadi infakan itu nggak banyak. Berapa? Mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang kami rizkikan, kata Allah. Maka Bapak Ibu yang diinfakkan itu nggak banyak tadi. Kalau zakat kan hanya berapa persen? 2,5%. Kalau ibu punya uang 85 juta di tabungan, berarti berapa infaknya? Zakatnya 2,5% itu berapa berarti? 2 juta 85 juta berarti berapa 2,5%-nya? Banyak kan? 100 juta berarti cuma 2 juta setengah. Apakah boleh? Apakah harus tabungan dizakati? Harus Bapak Ibu. Kalau tabungan kita sudah sampai nisab. Nisabnya berapa? 85 juta. Saya setiap bulan dapat gaji jatah dari rumah sakit. Ternyata disisipkan 2 juta, 2 juta, 2 juta. Maka kalau di tabungan kita, walaupun setiap bulan dizakati, di tabungan kita sudah senilai 85 gram emas, maka mulai itu dihitung. Kapan dikeluarkan zakatnya? Di tahunnya akan zakat. Ternyata Januari 2023 di tabungan itu dari gaji yang sudah setiap bulan dapat gaji itu dizakati, sudah Januari 2023 sudah senilai 85 gram emas. Maka berarti Januari 2024 dikeluarkan zakatnya. Itu juga kalau nilainya masih sama atau lebih. Kalau ternyata tinggal 500.000, ya nggak usah dizakati. Begitu. Jadi zakat wajib. Maka kemarin ada beberapa jamaah yang minta tolong dihitungkan zakat. Wah, uangnya sampai 15 miliar. Zakatnya berapa? Oh, banyak banget. Malah bingung karena uangnya di apa? Di gedung, di ini dan sebagainya. Nggak punya uang segitu, nge-cash gitu kan. Berarti harus dijual. Ya silakan aja kalau dijual propertinya. Atau dicicil boleh? Boleh. Ya, boleh. Berikutnya Bapak Ibu, menarik tuh. Infak, ya, tidak usah banyak, sebagian saja. Dikaitkan dengan apa? Kematian Bapak Ibu. Dengan kematian. Ya. Kalimatnya apa? Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, infak itu ternyata memperlancar kita wafat husnul khatimah. Ya. Maka nggak boleh pelit. Ya, nggak boleh pelit. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Rasul wafat, kita juga wafat. Ya. Coba dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Likulli ummatin ajal, setiap jiwa pasti akan wafat. Likulli ummatin ajal, setiap umat punya batas waktu usia expired. Idza jaa ajaluhum, jika datang ajal mereka, fala yastaqimuna sa'atan wa la yastaqimun. Enggak ada satu pun yang mampu mengakhirkan atau mempercepat, enggak ada. Jadi pasti kematian ini. Maka ketika dalam Al-Quran tadi di ayat di atas, maksudnya kalau dalam beberapa tafsir disebutkan adalah sebelum datang syakaratul maut. Karena ketika datang syakaratul maut itu tidak ada lagi obatnya. Ya. Al-Quran telah menjelaskan syakaratul maut itu ada. Sakar itu apa Bapak Ibu? Mabuk. Sakar, kalau orang Sunda itu mabuk. Al-maut, kematian. Jadi sakaratul maut itu sakit luar biasa. Saking sakitnya sampai teler Bapak Ibu. Dan ketika sakaratul maut yang akan datang kepada Bapak Ibu itu apa yang Bapak Ibu cintai. Kalau Bapak Ibu cinta dunia, yang akan datang apa? Dunia.
Ibu senangnya apa? Berlian. Maka yang akan datang berlian. Ibu senangnya siapa? Suami. Maka yang akan datang suami yang paling ibu cintai plus membawa berlian. Padahal yang datang bukan suami, tapi siapa? Iblis. Maka ketika sakaratul maut itu pentingnya dibersamai. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, bacalah surat Yasin di samping orang yang sedang sakaratul. Bacalah ayat Al-Quran, talqinkan. Itu sebenarnya sebagai benteng agar dia terus dalam kalimatul tauhid. Hati pikirannya semuanya terus bahwa Allahul Wahid, Allah yang Maha Tunggal, tidak tergoda. Itu apa? Wajah sakaratul maut bil haq, dan datanglah sakaratul maut dengan benar-benar. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Kata Allah, kamu selalu lari darinya. Bapak Ibu, kita lari enggak kira-kira dari sakaratul maut? Siap enggak Bapak Ibu kalau wafat tiba-tiba datang? Doa kita apa? Allahumma tawbil umri, ya Allah panjangkan umurku itu. Ditambah Allahumma, ya Allah panjangkan umurku dan berkah. Panjang umur kalau kemudian pikiran kita pikun, ya itu juga sama saja, tidak menambah amal soleh. Sakratul maut, kita lihat bagaimana Rasul, ya, Rasul itu luar biasa. Ada sakaratul maut dalam kematian. Rasul ketika wafat itu merasakan sakaratul maut. Kalau kita, Bapak Ibu, ketika ada saudara kita yang sakaratul maut, apakah dia bilang, aku lagi sakaratul maut? Ada enggak yang bilang begitu? Enggak, Rasul itu sadar loh Bapak Ibu. Tangannya ngambil air, diusapkan. Begitu sakitnya sakaratul maut. Itu Rasulullah. Ya. Alangkah berat penderitaanmu ayahku, kata siapa? Fatimah. Jadi Fatimah mau bersamai Rasul ketika sakaratul maut, dan Fatimah melihat begitu menderitanya Rasul, dan beliau mengatakan, alangkah berat penderitaanmu wahai ayahku. Maka Rasul menyampaikan, tidak ada lagi penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Maka Rasul SAW wafat. Ya, wafat Bapak Ibu. Dan Rasul ketika wafat itu yang diingat siapa? Umatnya. Nah, tantangan Allah begini, ada enggak yang mampu menahan ketika wafat sampai? Enggak ada. Apabila nafas telah mendesak sampai kerongkongan, adakah obat yang bisa mengobatinya? Nah, ini proses semua kita akan merasakannya. Ya, ini berapa ayat Allah menantang kita. Ya, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Jadi ketika sakaratul maut, orang yang sedang sakaratul maut itu paham bahwa dia sedang sakaratul maut. Dia akan meninggalkan semua dunia dan seisinya. Bukan hanya itu, semua yang dilakukan dari mulai balik sampai wafat terlihat, Bapak Ibu. Ya, terlihat. Maka kalau kurang banyak pahalanya atau tidak punya pahala, misalnya luar biasa. Maka penyesalan yang ada seperti ini, ya. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya ini. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang sakaratul maut biasanya begini, ya Tuhanku sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, maka kalimatnya ini. Ya. Ini solusinya. Fa asaddaq wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Pertanyaannya, apa itu sedekah, Bapak Ibu? Sedekah itu kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Ya. Jadi sedekah lebih umum dari infak. Kenapa di awal infak? Karena biasanya orang ya lebih mencintai harta. Wa akum minas sholihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Maka para ulama menyebutkan, Bapak Ibu, kalau kita ingin wafat husnul khatimah, istiqomahkan infak. Istiqomahkan sedekah. Caranya apa? Satu, ketemu orang salam. Ketemu siapapun sebarkan salam. Yang kedua, Bapak Ibu, ya,
Jadikan lisan kita membuat siapapun menjadi bahagia. Ya, menjadi siapapun bahagia. Yang berikutnya Bapak Ibu, ya, semua hal terkait kita dengan sesama, ya, terkait kita dengan sesama, maka jaga jangan sampai lisan kita menghilangkan pahala yang sudah kita miliki. Contoh, yang menghilangkan pahala itu apa? Ghibah, ngerasani. Ini yang membuat bangkrut. Hadis Rasul menjelaskan begitu banyak. Ada orang yang pahalanya begitu menggunung, tapi lisannya suka ngerasani orang, maka Bapak Ibu, pahalanya habis. Jika pahalanya sudah habis, orang yang dirasani masih jejer di belakangnya, apa penyelesaiannya? Diambil dosa orang-orang di belakang, dikasihkan kepada orang yang suka ngerasani. Maka dalam hadisnya, manil muflis, Rasul bertanya, siapa orang bangkrut? Kata Rasul, orang-orang, kata sahabat, orang yang tidak punya uang ya Rasul. Kata Rasul, bukan. Orang yang pahalanya luar biasa, ibadahnya luar biasa dan sebagainya, tapi mulutnya tidak luar biasa karena suka ngerasani orang. Ngerasani itu real. Saya bilang, Pak Haji ngambil sendal jamaah, jangan bilang begitu. Iya kok, nyata kok. Itu namanya ngerasani. Kalau nggak nyata namanya fitnah. Gitu. Ya. Termasuk juga infak harta. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pastikan seberapapun dari harta yang kita miliki, kemudian kita jadikan sebagai, kalau harta searahnya adalah jadikan sebagai sedekah jariah, sedekah yang mengalir terus pahalanya. Caranya bagaimana? Kalau Bapak Ibu punya anak yatim, ya, punya kelebihan uang, angkat menjadi anak angkat atau juga anak binaan, sekolahkan dan sebagainya, ya, sehingga dia menjadi orang-orang baik, solih. Itu adalah salah satunya sedekah jariah. Atau juga bangun masjid, bangun musola, ya, atau juga syiar, ya, beli ini Bapak Ibu, ini juga wakaf. Selama ini masih hidup terus mengalir, ya, itu banyak ya sedekah jariah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di malam ini berarti bagaimana kita akan biar menggapai husnul khotimah adalah, yuk ya, kita sisihkan sebagian harta yang Allah titipkan untuk sabilillah, ya, untuk sabilillah, untuk membantu siapapun sesama. Jangan menjadi orang-orang yang sulit membantu, ya, jangan menjadi orang-orang yang pelit. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dilanjut ini masih banyak yang fadilah sedekah dan sebagainya, karena waktu kita tidak mencukupi. Kira-kira sebelum kita tutup doa, ada yang mau sampaikan Bapak Ibu? Mau tanya tentang ibadah kita. Kalau kita membatasi dengan tidak menyebut orang, ya kasih bulan itu gini. Gibah itu Bapak Ibu membicarakan aib seseorang, real tahu orangnya itu, ya. Kalau kemudian kita memberikan contoh tidak menyebutkan namanya, dan yang diajak ngomong pun tidak tahu yang dimaksud, itu tidak termasuk ghibah. Tapi kalau kemudian kita membicarakan, ya, yang kita ajak bicara pun tahu, tapi kita nyebut nama, tidak menyebut nama, tapi orang-orang yang di samping kita itu paham maksudnya si dia, itu masih masuk ghibah kalau gitu. Ya kan? Ente tahu nggak? Itu tuh kemarin yang ini, nah itu kan, itu gimana? Enggak, kok nggak disebutkan namanya, padahal jamaah tahu apa maksudnya ke sana. Kalau itu gimana? Intinya aibnya. Tapi kalau kemudian saya membicarakan kebaikannya, itu tidak termasuk ghibah. Ada satu penelitian ibu-ibu, barakallahu. Jadi ini ternyata ibu-ibu yang saya baca itu, kalau menemukan hal yang baru, maka kurang dari 12 jam itu hal itu pasti nyebar dengan kalimat rahasia. Jangan rahasia, jangan disampaikan ke siapapun. Ini hanya kita
berdua. Yang satu ketemu lagi, ini hanya kita berdua. Jadi akhirnya hanya kita bersama. Ya. Dan biasanya Bapak Ibu, caranya bagaimana kalau ada kita gibah? Gampang kok. Kalau ada sahabat kita sedang gibah dan kita di sana, ini gak baik kayaknya. Maka cari tema yang baru, pembicaraan. Jadi kita lemparkan ke tema yang lain. Jangan berada di sini. Contoh lagi bicara ini, kita Bu kemarin pas bangun masjid gimana? Nah itu kan cari yang lain. Itu nanti akan insya Allah terhindar terhindar dari gibah. Karena memang kalau Al-Quran berbicara memang sulit Bapak Ibu, banyak yang terjerumus. Kalau Al-Quran berbicara itu banyak yang terjerumus. Termasuk dalam hadis begini, mungkin agak sedikit lempar Bapak Ibu, jangan meniup makanan panas. Banyak nggak orang yang senang kalau panas itu? Iya. Kenapa Rasul mengatakan jangan? Ya karena memang banyak orang yang melakukannya. Gitu. Saya tadi ngobrol dengan gadis, ternyata Bapak Ibu yang keluar dari kita ketemu dengan yang panas itu menjadi apa tuh? Berubah, dan kalau dimakan itu apa? Nggak sehat untuk tubuh. Yang kedua kan kata Rasul begini, kalau minum jangan bernapas, walaupun airnya dingin, jangan napas di wadah. Ternyata ini juga air itu kalau dibacakan Al-Quran itu berubah. Ya, molekulnya dikasih baunya itu juga berubah. Yang berikutnya, ibu-ibu kan kata Rasul, jangan minum itu habis 3 kali. tapi keluar terus nafas. Kalau satu ini ya 3 kali nafas. Ternyata memang betul menurut kesehatan. Ya, jadi kalau kita minum kok itu paru itu apa? Menahan. Dan ternyata kalau kebiasaan terus begitu, nanti ketika ibu minum tapi tidak banyak, sedikit, itu akan menimbulkan apa? Semacam kaget ke paru, dan beberapa catatan itu juga bisa berbahaya terkait kesehatan, ke jantung dan sebagainya. Jadi sehingga kesimpulannya nanti memang betul apa yang dicontohkan oleh Rasul di dalam hadis, apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sangat bermanfaat untuk kita, ya, untuk kita. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kalau tadi infak itu untuk husnul khatimah ketika kita wafat, plus juga insya Allah orang infak nggak ada yang mati dalam kemiskinan biasanya kalau infak itu. Justru itu insya Allah akan memperbanyak apa? Memperbanyak rezeki, ya, memperbanyak di dunia baik, insya Allah di akhirat pun ya wafat juga husnul khatimah. Baik, alhamdulillah. Itu Bapak Ibu rahimahullah untuk malam hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis, sayyidul istighfar dan hamdalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu rahimahullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.